naik kendaraan, jaraknya masih jauh menuju rumah, tapi hatinya sudah di rumah. Sehingga kegelisahan menghadapi kemacetan itu begitu merusak akhlak kita. Dan kenapa macet sih? Ini siapa sih yang jadi biang keroknya? Ini apa sih? Kenapa sih biasanya nggak begini dan seterusnya gitu ya. Atau eh, ketika kita sudah mengikhtiarkan yang terbaik, kok hasilnya nggak sesuai sama apa yang kita kepengen gitu ya. Apapun. Maka pagi ini saya mau ajak eh, Bapak Ibu yang bermanfaat SWT untuk meneladani bagaimana Rasulullah SAW menghadirkan akhlak yang ihsan, di mana ketika masih ingat ya, seorang pria yang berambut klimis, berbaju necis, dan kemudian dia menghampiri Rasulullah SAW, duduk persis di depan Rasulullah SAW, beradu dengkul. Kemudian dia letakkan tangan di pahanya Rasulullah SAW dan kemudian bertanya tiga hal. Pertama, sebutkan untukku apa itu Islam. Maka Rasulullah SAW sebutkan dari mulai syahadat, kemudian sholat, puasa, zakat, haji. Engkau benar, kata pria ini. Kemudian sebutkan kepadaku apa itu iman. Baru sebutkan sama Rasulullah SAW. Iman yang sesuai dengan rukun iman yang kita ketahui. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada nabi-nabi, kepada qadar-qadar, kepada hari kiamat. Engkau benar katanya. Semua orang bingung itu. Ya, ketika melihat bagaimana ternyata Rasulullah SAW menjawab itu dan dibenarkan. Loh, ini orang nanya kok malah dibenerin gitu. Apa itu ihsan? Maka Rasulullah SAW menyatakan bahwa ihsan itu adalah engkau mengerjakan sesuatu sambil mengetahui bahwa Allah menyaksikanmu. Tapi kalau eh, kita nggak meyakini itu, yakinlah bahwa Allah pasti melihat kita. Nah, ini yang kemudian saya akan perdalam pemahaman ini sebagaimana Rasulullah SAW berlaku ihsan. Bahwa kemudian Rasulullah SAW ditanya juga tentang ciri-ciri kiamat dan seterusnya, saya lewatkan bagian part itu, katakan kita akan bicara tentang sebuah integritas sesat. Kita adalah Tuhan. Ya. Saya kasih judul memang sengaja, kalau apa namanya, seru bermain dengan apa judul-judul ini. Jadi biar orang terbuka cara berpikirnya sehingga ketika dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang kemudian ini kok nggak bisa hilang. Ya. Ya. Jadi kita adalah Tuhan, Tuhan dalam tanda kutip ya. Jadi mari kita lihat betapa kalau kita dudukkan posisi kita ketika antara keinginan dan itu masih ada sih. Jadi kan watery ya. Hah? Ya, ininya aja. Hati. Jadi eh, ketika ditanyakan kalau ada keinginan kita dan kehendak Allah, mana yang harus didahulukan kira-kira? Ini suara saya kedengaran nggak ya? Iya, Dengar jelas Ustaz, Ustaz. jelas banget. Oke. Bulat. Kalau ada keinginan kita dan kehendak Allah, kira-kira yang mana yang harus didahulukan? Kehendak Allah saja. Oh, tapi kita tidak tahu kehendak Allah. Jadi sudah terjadi. Coba kita tanyakan diri sendiri. Kita biasanya mendahulukan yang mana? Keinginan kita atau kehendak Allah? Kalau orang yang bertauhid, dia akan mendahulukan kehendak Allah. Kehendak Allah didulukan. Iya, mestinya ya. Nggih. Tapi lihat apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita sedang
ributkan, apa yang kita sedang sibukkan dalam keseharian kita. Ini bukan bicara tentang masalah politik, ini bicara tentang keseharian kita. Nah, ada yang ngaji sambil dengerin brotal juga ya, Masya Allah. Di surat 7 ayat 204 itu kalau dengerin Quran mesti disimak loh ya. Gitu. Hati-hati. Kemudian mari kita lihat satu persatu contoh-contoh kasus yang ada. Kemacetan karena kelalaian supir sampai ada kecelakaan beruntun. Kira-kira komentar atau gumaman hati atau gejolak batin kita biasanya yang muncul apa biasanya? Human error, Ustaz. Nah, human error. Apalagi? Imbasnya kepada kita nanti, wah ini kalau macet gini, Langsung kemerungsung saya. langsung kemerungsung tuh, langsung bikin efek domino sendiri. Duk, 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 duk. Ketika terjadi terlambat penerbangan karena supir kurang taktis, padahal padahal ada ini, ada bisa masuk tol, bisa lewat jalan tikus, bisa lewat, wah macam-macam. Tapi karena supir kurang taktis, akhirnya dia bilang, padahal supirnya cuma bilang, tadi Gmaps-nya udah merah semua nih Bu, pakai Waze juga nggak pengaruh, gitu. Karena emang lagi semua jalan lagi merah semua, gitu. Makanya kalau orang-orang eh, Jawa yang apa namanya, kalau di bis-bis atau di truk-truk yang ada tulisannya di belakang itu biasanya saya pernah lihat itu rasa ngebal-ngebel gitu, nggak usah klakson-klakson. Yang kesusu budal wingi gitu. Kalau kalau mau buru-buru tuh berangkatnya kemarin gitu. Jadi nggak usah lah pakai ngebel-ngebel gitu ya. Kemudian kalau misalnya ada pasien meninggal karena dugaan malpraktek, kira-kira berapa banyak kita waktu itu berita tentang COVID ya meninggal, kemudian ada laporan-laporan, oh ini di COVID kan, karena biar budgetnya keluar apa segala macam dan seterusnya. Penghafal Quran tapi pacaran apa ini? Ada nggak? Banyak saat. Allahu Akbar. Jadi ketika ini yang terjadi, saya pernah nanya juga sama salah seorang guru saya. Saya bingung ketika mendengarkan. Nah, kira-kira 6 tahun yang lalu. Iya, sekitar 6 tahun yang lalu. eh saya memberikan tausiah di sebuah perusahaan di Sudirman. Kemudian selesai itu ngobrol sama imamnya. Ternyata imamnya ini salah satu dari Asosiasi Hafizah se-Indonesia. Ternyata di salah satu kota, saya nggak sebut pesisir utara, itu memang ada anggapan di seluruh keluarga yang di pesisir utara itu. Tiap rumah minimal ada satu penghafal Al-Quran. Maka yang terjadi, semua anggota asosiasi hafiz-hafiz itu semua hafal Quran. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi sangat mengenaskan, yaitu bendahara umum, ya, bendahara asosiasi, itu mendapatkan bantuan dari Timur Tengah 8M. 8M. Yang 5 masuk ke asosiasi, ya, yang 3M masuk kantong. Amil. Masya Allah, itu menjadi sangat luar biasa ketika kok bisa-bisanya 8M bukan diserahkan ke asosiasi, tapi 5M yang diberikan ke asosiasi, 3M dikantongin sendiri. Dan lebih parahnya lagi, dia menghamili seorang hafizah dan kemudian anaknya sekarang mungkin sekitar 5 tahunan sudah umurnya. Kok bisa ya? Saya begitu mendengarkan kabar itu, saya langsung bertanya ke salah satu guru pembimbing saya, Ustaz, bagaimana mungkin seorang yang menghafal Al-Quran kan mestinya dijaga oleh Allah SWT dari maksiat, gitu kan? Ternyata beliau menjawab gini, coba
Antum tahu nggak bedanya antara cucak rawanya kepala sekolah sama beoknya ustadz? Saya mikir agak lama. Maksudnya apa nih cucak rawanya ustadz, cucak rawanya kepala sekolah sama eh, beoknya ustadz. Saya dengan mencoba-coba mencari pertanyaan, apa, mencari jawaban dari pertanyaan itu, saya jawab begini. Kalau cucak rawanya kepala sekolah, hafalannya mungkin Pancasila atau Indonesia Raya gitu, atau lagu-lagu kebangsaan gitu. Tapi kalau untuk beonya Ustadz mungkin lebih ke sholawatan atau assalamualaikum atau apa syahadat atau la ilaha illallah atau assalamualaikum gitu misalnya, atau apa, atau menghafal ayat-ayat. Nah itu antum tahu. Maksud, maksudnya gimana? Saya nggak ngerti juga. Beliau bilang kalau binatang itu hafalannya cuman sampai memori, tapi tidak sampai ke hatinya. Jadi tatkala kita menghafal Al-Quran itu hanya sekedar hafal, maka kita lihat sekarang di antara anak-anak kita yang kita banggakan adalah hafalannya. Anak saya sudah sekian juz Ustaz, sudah sekian juz, sudah sekian juz, sudah sekian juz. Tapi berhenti hanya sampai kepada hafalan juznya. Tidak sampai kepada akhlaknya seperti yang Rasulullah SAW contohkan, yaitu akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seringkali saya sampaikan bahwa beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW bahwa ketika beliau menyelesaikan bacaan Al-Qur'annya, Al-Baqarahnya, beliau start ke Rasulullah SAW dalam pertanyaan begini, ya Rasulullah, apakah akhlak saya sudah sesuai seperti surah Al-Baqarah? Maka Rasulullah SAW menjawab, sudah. Akhlakmu sudah seperti surah Al-Baqarah. Maka apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab? Baik. Kalau akhlak saya sudah seperti surah Al-Baqarah, maka saya baru mau pindah ke surah Ali Imran. Masya Allah. Dia tidak hanya sekedar menghatamkan bacaannya, tetapi setelah membaca, ditadaburi, kemudian menjelma menjadi akhlak surat yang dia baca. Oh, pantas saja Rasulullah SAW adalah Al-Quran berjalan. Para sahabat itu surat-surat yang berjalan. Maka kalau kita lihat ada orang yang hafal Quran tapi pacaran, ya mungkin hanya sampai di hafalan, tidak sampai ke hati, tidak sampai muncul akhlak. Ada yang berjilbab tapi nggak nutup dada, nggak pakai kaos kaki dan manset. Saya pernah ngajar ngaji, kok bisa dengan santainya nggak pakai jilbab? Dia bilang kerudungnya nggak tahu di mana Ustaz, dengan santai gitu ya. Terus kemudian dia, "Loh, kok nggak punya rasa takut sama Allah SWT berhadapan dengan eh, laki-laki yang bukan mahram gitu ya." Itu kalau dikembalikan pertanyaannya, kehendak Allah yang didahulukan atau keinginan kita? Gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita ngelihat eh, yang lebih mirisnya lagi, sudah benar nih mindsetnya, sudah nutup dada, bahkan nutup pinggul gitu ya, kaos kakinya dipakai, gitu. Pakai ciput, gitu, bahkan pakai nikop, gitu. Tapi Masya Allah masih mematut diri gitu, masih seneng selfie-selfie dengan nikopnya gitu. Matanya di, maskaranya di tebelin dan seterusnya, pakai eyeshadow. Ini ngapain ya? Bukankah bernikop itu ingin menyembunyikan kecantikan, kok malah berdandan gitu ya? Bahkan tidak sedikit dari antara begitu banyak wanita muslimah itu yang sudah sangat paham tentang syariat, tapi malah berdandan dengan jilbabnya, malah berdandan dengan khimarnya, berdandan atau bersolek dengan hijabnya. Eh, satu tone, dari mulai khimarnya peach, gamisnya peach, gitu ya. Nanti mansetnya juga peach, gitu, sampai ciputnya peach, niqabnya juga peach, gitu. Kaos kakinya peach, sampai sendal-sendal, sampai tas-tasnya, masya Allah, luar biasa. Nah, kemudian perlu ditanya tuh, ketika dia keluar dari rumah, dia ingin menutup auratnya untuk Allah
atau dia ingin tampil cantik di hadapan begitu banyak orang. Pertanyaannya adalah dia mau jadi bidadari surga atau mau jadi wanita penggoda? Keinginan kita atau kehendak Allah? Udah tahu musik haram, tapi kok menikmati. Akhirnya berhujah dengan hujahnya Ibnu Hazm, gitu, yang membolehkan musik selama nggak merusak akidah apa segala macam. Yang jadi persoalan itu alat musiknya yang diharamkan sama Rasulullah. Bukan musiknya. Musiknya oke fine, nggak ada masalah. Ibnu Farabi atau Al-Farabi, Al-Farabi itu yang menemukan solmisasi. Beliau ahli matematika, hafal Quran, hafal hadis, dan kemudian menemukan notasi angka. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Itu beliau yang menemukan. Tentu sudah pernah saya sampaikan bahwa nyanyian di dalam Islam nggak ada masalah. Bermusik gitu. Atau menggunakan musikalisasi dalam Islam nggak ada masalah. Makanya kemudian banyak masyayikh dalam uh, membacakan murattal Al-Quran misalnya, itu menjadi sangat indah gitu. Bahkan dalam qiraah sab'ah itu dipelajari dari mulai baiti koror sampai jawabul jawab gitu. Saya pernah satu kali masuk ke satu masjid dan imamnya membacakan Al-Ikhlas itu dengan sangat unik dan sampai sekarang membekas. Nadanya ya, beliau kan itu maghrib kalau nggak salah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu enak banget loh. Saya langsung, kok gitu bunyinya, tapi asing tapi enak. Pertamanya lantang gitu. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sampai ingat nadanya sampai sekarang. Itu padahal udah berapa tahun yang lalu, udah 2003 kalau nggak salah. Dia membawakan. Dan saya nggak pernah lagi sholat di situ sih karena memang waktu itu jadi tamu saya. Dan itu musikalisasi atau solmisasi dibolehkan. Yang nggak boleh kan alat musiknya gitu loh. Dan beberapa ulama sepakat bahwa tumbur itu apa, dov ya, itu diperbolehkan, tapi untuk laki-laki. Seperti yang kita kenal hadroh gitu ya. Brungoprak, hadroh, terus apa, marawis gitu ya. Silahkan. Dan bahkan kalau perempuan yang dibolehkan memainkan itu dibolehkan dalam Islam, dibolehkan. Tapi anak-anak yang mumayyiz, yang belum baligh. Kalau kita lihat di sini ya apa, Qasidariyah. Itu ibu-ibu semua gitu ya. Udah berarti ini malahan gitu. Dengan baju seragam gitu, berlenggak-lenggok di atas panggung, tapi membawakan musik religi katanya. Masya Allah. Bahkan dengan iringan apa, alat musik, pakai organ tunggal, pakai apa. Tapi yang dibacakan benar, sholawatan, asmaul husna, apa segala macam. Tapi yang jadi persoalan itu alat musiknya, gitu. Ala kulihal. Jadi seringkali keinginan kita dan kehendak Allah SWT lebih didahulukan keinginan kita. Dengan dalih macam-macam. Tapi kan gini, tapi kan gini, tapi kan gitu, tapi kan gitu, gitu ya. Mari kita lihat kehendak Allah SWT itu ada dua. Ada yang Allah murkai, ada yang Allah kehendaki. Dalam konteks keridoan. Jadi kalau kehendak Allah itu ada dua, mana yang diridhoi, mana yang dimurkai, dua-duanya dikehendaki. Gitu ya. Kalau kita main, gitu ya. Dulu kontrol sosial kita itu, saya nggak tahu, mainan-mainan zaman kecil saya itu, Masya Allah, kalau saya ingat betapa eh, main, apa, kalau tempat saya itu pete lele gitu, kalau di Palembang namanya taktek, cinta, biar seger. Eh,
apa sih yang eh, sebatang kayu segini sama yang 3 kalinya lebih panjang. Tanah dikorek gitu kemudian ditaruh di apa apa namanya? Iya. Di tempat saya pakai lele apa? Kok di sini apa gatrik ya? Kalau di Jakarta ya. Itu, Cakalele, hah? cakalele, Ustaz. Oh, cakalele kalau di sini. Itu ditaruh miring gitu, kemudian di apa? Kalau tempat saya namanya petai lele itu tak tak, wah itu bisa jauh banget itu. Ngitungnya pakai langkah kaki. Gitu. Kalau udah deket baru pakai itunya, pakai yang panjangnya itu 1, 2, 3, 4 gitu. Dan itu ngitungnya itu unik banget gitu pakai atau dampu ya, ambil batu-batu kali yang bulat itu ditaruh di atas kaki, dampar kalau kalau main tempat itu. Kalau di kita apa takadal atau apa gitu. Benteng-bentengan atau apalah yang sifatnya outdoor ya, permainan outdoor. Itu melakukan kontrol sosialnya menjadi sangat luar biasa. Barang siapa yang curang, biasanya kami anak-anak itu langsung mengisolasi dia. Jangan main sama dia karena dia curang. Main congklak apa dakon kalau tempat saya. Ada 6 apa ada 6 atau 7 tuh lubang itu. Kemudian biji sawo gitu ya. Kemudian diambil, kemudian dibagi, nabung, dibagi, nabung, dibagi, nabung. Nah, itu setelah selesai ada orang yang masih ngerapa masih nyengkerem ya, bahkan masih pegang apa pegang biji keciknya itu, sawuknya itu, biji sawuknya masih di tangannya. Nah, itu yang kayak curang-curang begitu langsung di blacklist itu. Kalau yang sering menang tapi curang langsung di blacklist. Nggak usah main sama kita. Sampai akhirnya dia dia bilang ya udah maaf maaf aku nggak bakal curang lagi deh. Gitu ya. Kontrol sosial begitu luar biasa. Gitu. Nah, mari kita lihat bahwa betapa Allah Subhanahu wa taala sudah menghadirkan satu ayat yang sering kali kita bahas di majelis ini. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma asaba min musibatin fil ardi aw ala anfusikum illa fi kitabim min qabl. Ya. An nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada satupun bencana yang menimpa di bumi yang didemak sekarang lagi banjir, mohon didoakan. Atau tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan sudah ada di Lauh Mahfuz. Jadi bahkan sekali lagi kalau mau ngomongin politik sekarang, sudah ada namanya di Lauh Mahfuz, sudah ada. Cuman tinggal Allah melihat bagaimana keberpihakan kita. Kita sudah berpihak, sudah. Tawakal Allah. Nggak usah ribut lagi, habis waktu kita buat itu. Bacaan kita sudah selesai sampai mana? Mana waktu yang kita habiskan? Nonton TV, gitu. Atau baca hadis Nabi. Kalau dulu masih zaman koran, lebih banyak mana dibaca sama Al-Quran. Gitu. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Dan di ayat 23 ini betul-betul menampar kita, nggak bisa ngapa-ngapain karena apa? Dijelaskan yang demikian itu, supaya kamu jangan terlalu bersedih terhadap apa yang luput dari kamu. Ya sudah. Kalau memang pilihan kita kemudian tidak menjadi pemenang, dan nggak boleh terlalu gembira juga terhadap apa yang diberikan kepada. Dan Allah nggak suka sama orang sombong, lagi kan membanggakan diri. Jadi be aja gitu loh, biasa-biasa aja gitu. Menang biasa, kalah biasa. Dan menang kalah itu bagian dari sportivitas sebuah eh, pertarungan kan. Jadi ya be aja. Tapi ada yang harus kita lanjutkan, yaitu apa? Bagaimana kita mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Dan ini persoalan yang Rasulullah SAW sering hadirkan di semua aspek kehidupan beliau alaihissalam. Mari kita lihat bahwa ada orang yang mempertuhankan hawa nafsu. Di dalam surah Al-Jasiyah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa ara'aita? Ya. Apa kau tidak menyaksikan? Ada orang yang kemudian ilahahu hawahu, menjadikan ilahnya adalah hawanya, hawa nafsunya.
Dan Allah biarkan sesat berdasarkan ilmunya. Dikunci mati pendengaran dan hatinya sehingga kecurangan sudah biasa. Alias apa? Kemenangannya adalah istidraj. Nah kalau sudah begitu ya sudah. Itu urusan Allah sudah. Maka siapa yang bisa memberinya petunjuk selain Allah? Sudah, khalas. Maka mempertuhankan hawa nafsu ini adalah sangat berpeluang dilakukan oleh sebagian manusia. Nggak ada yang mau ngaku. Enggak, saya nggak gitu. Gitu. Meskipun demikian kenyataannya. Dan kenyataannya orang-orang yang hati sudah dikuasai hawa nafsu menjadi sangat bebal dan meluap-luap ambisinya untuk meraih sesuatu, semisal jabatan, meskipun di satu sisi sebenarnya nggak layak. Dan di sisi lain mengorbankan orang banyak. Dan ketika kita paham bahwa seringkali orang kemudian melakukan dengan istilah playing God. Jadi panitia surga. Seolah-olah kita yang menentukan semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mari kita lihat betapa, coba kita perhatikan, ada kuman di seberang lautan tampak, ada gajah di pelupuk mata yang tidak terlihat. Jadi sibuk sama cacatnya orang, tapi lupa bahwa kita perlu melakukan yang namanya internalisasi, bukan komparasi. Gak usah banding-bandingin, udah kita aja. Ya, faedah farakta fansab ila rabbika farghab. Gampang judging, jarang introspeksi. Nah, kalau sudah, oh iya ini kan gini, oh iya kan itu kan gitu, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini nggak cuma berlaku secara umum loh ya. Kadang-kadang saya juga begitu. Jadi saya nggak pernah merasa lebih baik dari siapapun. Gitu. Tapi ini yang terjadi pada permasalahan kita. Makanya kenapa sampai ada muncul ilmu antropologi itu, karena memang perilaku manusia seringkali begitu. Mari kita lihat bahwa seringkali orang melakukan perbandingan-perbandingan, bukan internalisasi. Sekali lagi, saya hanya sekedar mengingatkan saja bahwa Islam ini adalah sebuah tatanan yang mujmal, yang menyeluruh, yang integral, yang holistik. Tapi kita hanya diminta oleh Allah SWT untuk kemudian menjalankan sesuai dengan kemampuan kita. Kita diminta oleh Allah SWT untuk masuk ke dalam tataran yang kita mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah segenap kemampuan. Kita mampunya segitu, sudah selesai. Jangan pernah kemudian masuk kepada bagian yang kita keras pada orang lain, tapi lunak pada diri sendiri. Come on. Ayolah. Jangan gitulah. Gitu. Giliran sama diri sendiri aja. Lunak. Giliran sama orang lain bisa begitu. Berapa banyak orang yang kemudian perfeksionis terhadap kesalahan orang lain, tapi menjadi realistis ketika melihat kesalahannya sendiri. Nggak boleh gitu dong, nggak fair. Gitu. Kemudian kita bukan pemilik hidayah, cuman jambaker doang. Fadzakir innama anta mudzakir. Fadzakir inna fa'ati dzikra. Sekadar azan, bukan nyeret orang ke masjid. Cuman ngingetin doang. Gitu. Bahwa mereka tetap begitu, ya sudah, biarkan. Bukan ranah kita. Perlu diketahui, saya sering sampaikan bahwa Rasulullah SAW pun bahkan sempat mau bunuh diri ketika mendakwakan hal al-haq dari al-haq. Mendakwakan yang hak dari al-haq kok ditolak. Wong ini datang dari Allah, bukan dari saya. Maka ketika Rasulullah SAW hendak menjatuhkan dirinya dari sebuah tebing yang tinggi, hendak melepaskan dirinya untuk tujuan bunuh diri, Allah SWT cegah beliau. Fala'allaka bakhi'un nafsak. Maka apakah kamu akan membunuh dirimu sendiri? Ya. Ala atharihim. Dan bersedih hati setelah mereka berpaling. Illam yu'minun. Sekiranya mereka tidak beriman. Ya. Bihadal hadithi asafa. Justru yang mereka tidak beriman itu kepada keterangan Al-Quran. Bukan kepadamu. Tugasmu cuma menyampaikan saja. Hidayah datang dariku, kata Allah.
tugasnya cuma nyampein doang. Ibarat kita ini cuma tukang pos, mendeliver the message. Kita bukanlah orang yang kemudian, mana ada tukang pos yang kemudian, mungkin sekarang lebih banyak orang pakai WhatsApp jadi private gitu ya. Kalau dulu tukang pos itu betul-betul menyampaikan ya pos gitu. Itu masih ada pride-nya sekitar sebelum ada era email, WhatsApp dan seterusnya. Gitu. Itu dapat surat itu, Masya Allah. Saya masih simpan betul apa namanya, obrolan saya dengan ibunda tercinta, Allah yarham. Dan bahkan surat-surat saya kepada beliau, saya bawa pulang. Saya bawa ke saya maksudnya. Saya ambil. Surat-surat beliau yang sampai di saya compile. Ini dijawabnya ini jawabnya ini jawabnya ini, jawab ini. Saya compile. Saya bikin clipping. Dan itu kadang-kadang kalau saya kangen, saya coba buka. Dibukain lagi, dibaca lagi. Sambil mendoakan beliau, Allah yarham. Dan itu masa-masa yang sangat luar biasa. Dan kita hanya sekedar tukang pos saja. Ini ada surat, silahkan baca sendiri, silahkan bereaksi sendiri. Nggak ada tukang pos, tolong dibuka, ayo coba baca. Apa perasaanmu tentang itu? Nggak ada. Kita cuma the messenger. Bahkan Rasulullah SAW diingatkan kepada fitrahnya beliau. Ya cuma Rasul. Cuma menyampaikan risalah. Nggak ada yang lain. Maka ini yang harus kita sadari juga. Bahwa tidak boleh kita melakukan bagian yang bukan domain kita. Kita tidak bisa memaksa bahwa, oh dengan doa ini, dengan apa segala macam. Terus kemudian kita nanti masih dipenuhi MKI ini dengan kecurangan-kecurangan politik yang dilakukan. Dan kemudian kita seolah-olah kayak nggak puas. Sudahlah. Sekarang waktunya kita baca Quran lagi. Waktunya kita baca hadis lagi. Waktunya kita merenungi untuk memperbaiki diri. Untuk berbekal. Jangan sampai kemudian hasil ngaji selama ini kayak nggak ada bekas. Dengan akhlak kita yang seperti itu. Jebakan nafsu ini menyebabkan orang jadi hati busuk. Ada yang berkenan? Baca surat 12 ayat yang ke-24. Iya, udah. Apa tulis? Surah Yusuf ayat Nah, 24 ya. apa tulis? Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepadanya. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia, Yusuf, termasuk hamba kami yang terpilih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Keren, jazakallah khair, barakallah fiik. Perhatikan, ketika hawa nafsu itu muncul, di ayat itu yang gatal siapa? Punten. Tahu takut tidak? Yang syahwatnya naik siapa? Yang berkenan. Dua-duanya. Banyak orang bilang bahwa oh, itu Zulaikha yang kepengen. Enggak, dua-duanya. Ayatnya bilang begitu. Dan Yusuf pun juga menginginkan itu. Dan kalau kita lihat di ayat 53-nya punten, ada yang mau berkenan bacain? Ayat 53. Masih surat yang sama, surat 12. Ayat 53 ya. 53, no. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Karena Aku nggak bebas dari kesalahan. Aku salah juga loh ya. Jadi beliau mengakui bahwa dia salah. Lanjut. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Masya Allah. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Ah, Tuhanku. itu. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Masya Allah. Barakallah. Syukran. Jazakumullah khair. Inna nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu mendorong kepada yang buruk. Illa ma rahima rabbi. Nggak boleh kita memberangus nafsu, menghilangkan nafsu, nggak boleh. Tapi kita harus mengelola. Nafsu harus punya.
lihat cantik, Allah, keren banget. Masya Allah, cantik banget. Masya Allah, ganteng banget. Apa segala macam. Itu memang bagian yang fitrah. Dan itu nggak bisa dipungkiri. Ada bagian itu. Tapi persoalannya adalah ketika punya makanan, kita nggak nafsu makan, nggak boleh. Harus nafsu makan. Ketika ada istri, ya menginginkan nafsunya. Gitu. Ini ngeliat laki baru doyan. Padahal dia laki. Dia apa? Ada joke gini tuh. Siapa? Eh, siapa? Dulu tuh bercandanya gini. Eh, ada anak yang nggak mau pakai jilbab. Apa? Ada orang yang pakai jilbab malah dimarahin sama orang tuanya. Bu, aku mau pakai jilbab ya, nggak usah. Ibu masa nggak boleh pakai? Ya nggak usah. Kan aku udah gede, ibu. Nggak usah, kata ibunya. Sampai marah. Aku pengen pakai jilbab. Bambang, gitu. Namanya Bambang kok pakai jilbab. Itu bercandaan lama, itu bercandaan tahun berapa? Tahun 80-an kalau nggak salah. Mohon maaf kalau ada yang namanya Bambang ya. Itu bagian yang kan ya bercandanya itu kadang-kadang ya dia nggak tahu diri bahwa dia ikutin hawa nafsu. Banyak banyak di antara kawan-kawan saya di dunia gemerlap itu banyak yang mengatakan bahwa saya ini perempuan yang terjebak di badan laki-laki. Apaan sih? Norak lu. Itu padahal ada jin itu. Begitu diruqyah selesai. Banyak yang kemudian bertobat dan sekarang sudah kembali ke apa ke kelaminnya yang benar dan kemudian menjadi laki-laki tulen baik. Alhamdulillah. Berkat izin Allah. Gitu. Bahwa pendekatan keagamaan itu menyelesaikan. Coba tanya sama Ustadz Sahal. Ada nggak orang yang kemudian dia tadinya ngondek-ngondek gitu terus kemudian di ruqyah ternyata jinnya yang ngondek dan dia kembali normal. Gitu. Dan Rasulullah SAW juga mengingatkan bila hati seorang yang buruk ada segumpal darah yang ketika baik dia maka baik semuanya. Kalau rusak dia rusak semuanya. Wahia qalb. Gitu. Dan ini muncul dari perbuatannya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, jangan melakukan ibadah transaksional. Ini ciri-ciri orang yang lemah akidahnya begitu. Apa itu? Dia fokus kepada hasil, orientasinya kepada result. Halo, tugas kita cuma ikhtiar, hasil akhir punya Allah. Jadi kita harus masuk ke dalam sebuah pemahaman bahwa yang benar adalah dunia ini tempatnya beramal. Dunia mazratul akhirah. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dunia ini cuma tempat beramal, cuma tempat bercocok tanam. Jadi orientasinya ikhtiar. Perhatikan Ibunda Hajar, sofa marwah, sofa marwah, sofa marwah, nggak dapat air di sofa, nggak dapat air di marwah. Tapi tawakalnya menyebabkan zam-zam yang muncul. Jadi mari kita kembalikan bahwa sejatinya tawakal itu ada pada akhir ikhtiar kita. Sudah selesai? Salas. Udah ya, bagian saya sampai sini. Selesai. Makanya saya selalu bilang bahwa be the best, do the best. Allah will take care of the rest. Nah, sekarang saatnya untuk kita memberikan sisanya kepada Allah SWT. Ustaz ini nggak sopan deh, masa memberikan sisa kepada Allah? Bukan itu maksudnya. Setelah kita ikhtiar, tawakal yang sebenarnya itu adalah ketika kita sudah mengikat kendaraan kita, maka sisanya tawakal, kata Rasulullah SAW. Bahkan ketika bicara tentang tawakal itu adalah kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat analogi yang saya gunakan? Naik kereta, nggak dapat tempat duduk.
naik bis, nggak dapat tempat duduk. Maka akibatnya adalah kita harus kemudian pasrah atau qanaah terhadap takdir Allah SWT karena kita berada dalam satu situasi yang sangat tidak mengenakan, tetapi dalam kondisi mencegah kesulitan datang kepada kita, buka kakinya, nyender, pegangan yang kencang, sehingga ketika direm nggak nyusruk, digas nggak ngejengkang. Kita terus bersama Allah dalam tawakal itu. Itu yang kemudian ingin saya masukkan ke dalam sebuah integritas manusia tidak akan pernah muncul kecuali akidahnya bagus. Jadi kalau ada yang ngeledekin orang tentang ya atas izin Allah, atas izin Allah. Ya, emang atas izin Allah, kalau nggak atas izin Allah, emang kita bisa ngelihat. Emang kalau nggak atas izin Allah kita bisa bicara. Ada begitu banyak orang dibutakan oleh Allah SWT. Ada orang dibikin gagu oleh Allah SWT. Itu atas izin Allah. Masa nggak yakin sama atas izin Allah? Maka ketika seseorang punya integritas di dalam dirinya, punya akidah yang kokoh, menyerahkan urusan Allah kepada Allah, menyerahkan urusan kita kepada kita, maka dia menjadi keutuhan sebuah karakter. Jujur, amanah, adil, tegas, kasih sayang, menyatu dalam sikap pribadi. Pilih mana, capcay atau udang saus tiram kira-kira? Nah, ya. Yang mana Capcay. kira-kira? Capcay. Capcay kalau udah alergi, Ustaz. Ah, bukan masalah alerginya. Kenapa milih capcay? Banyak sayuran. Nah, kenapa banyak sayuran lebih dipilih ketimbang udang? Udang kan protein tinggi. Karena lebih sehat. Ah, kan gitu jadinya. Iya, lebih sehat. Kata Dua-duanya para juga ya. ahli karena pada ahli nutrisi itu dikatakan bahwa makanan yang lebih banyak warna, ada orange-nya wortel, ada putihnya brokoli, kembang kol maksud saya, ada hijaunya sayur, gitu. Ada udangnya juga, ada apa segala macam dan seterusnya. Lebih lengkap ketimbang cuma udang doang. Gitu. Nah, mana yang dipilih? Gitu. Rumah kalau kita nggak punya rumah sama sekali, tanah kafling atau yang full furnish? Dengan lebar yang sama. Full furnish. Full Full furnish. furnish. Kenapa nggak perlu capek-capek lagi kita? Kalau tanah kafling, waduh, mesti bangun lagi, mesti ngedesain lagi. Kalau cocok enggak, kalau enggak eh, apa eh, ventilasinya, udaranya nanti bergerak dari mana ke mana. Kalau enggak pinter, nanti belum mesti ini itu ribet. Udah full furnish sudah pakai apa yang ada aja. Mobil, kira-kira dalam kondisi sekarang kita nih berkeluarga, SUV atau sport car? SUV. SUV. Lebih manfaat. Bisa dipakai buat abring-abringan sekeluarga gitu kan. Ada bagian yang kita sering mungkin bisa bawa tetangga kalau pas lagi ngaji bareng gitu. Bisa ngasih tebengan ke orang. Gitu. Lebih manfaat. Jadi berpikirnya lebih besar, nggak cuma urusan pribadi, tapi lebih integral, lebih mujmal, lebih holistik. Khairun nas anfa'uhum linnas, nggak mikirin diri sendiri. Lebih altruis, bukan egois. Gitu. Kalau pasangan kira-kira yang rupawan atau karena ketaatan? Taat. Karena ketaatan. Dulu Dua-duanya masih aja maruk. Ya kalau bisa dapat yang rupawan tapi taat, milih mana dulu? Taat dulu apa rupawan dulu? Taat. Rasulullah SAW bilang, Kalau dulu lupawan. Rasulullah SAW bilang, 4 kriteria orang milih pasangan itu. Kalau karena rupawannya kayak orang Romawi, kalau dari kekayaannya kayak orang Yahudi, kalau karena nasabnya itu orang Arab jahiliyah. Yang keempat karena agamanya, ini yang aku suka kata Rasulullah SAW. Karena ketaatan.
Satu kali ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Aswad. Dia aslinya namanya Abdurrahman. Abu Aswad ini pendek, degil, keriting, hitam, miskin. Wah, udah lengkap penderitaan. Kalau bahasa anak-anak kita mungkin hidup bau lagi gitu ya. Maka ditanya sama Rasulullah SAW, kamu tidak mau nikah ya Abu Aswad? Ya siapa yang lain nggak mau nikah ya Rasulullah, katanya. Bener kamu mau nikah? Ya mau lah, siapa yang nggak mau? Yang ada saya yang nggak dimauin orang gitu. Artinya mana ada yang mau sama saya. Terus kemudian Rasulullah SAW tawarkan beliau kepada eh, Salamah. Salamah itu wanita tercantik di eranya Rasulullah SAW. Kalau saya nikahkan kamu dengan Salamah, mau nggak? Melotot langsung Abu Aswad. Salamah. Wah, itu udah sohor di kalangan para sahabat itu. Anaknya Abu Salamah itu. Sahabat Rasulullah SAW. Siapa lah yang nggak mau sama dia? Masalahnya dia mau nggak sama saya? Gitu. Udah, tenang aja, kata Rasulullah SAW. Abu Salamah itu sahabatku. Kalau aku minta untuk engkau, pasti dia kasih. Ah, agak ragu nih, Abu Aswad ini. Sama Rasulullah SAW aja ragu. Karena dia ragu kepada diri sendiri sebetulnya. Maka kemudian disampaikan kepada beliau, kamu datang kepada Abu Aswad, sampaikan, ada salam dariku, dan aku melamar anaknya untukmu. Sambil berusaha mencerna gitu, bengong dulu dia sebentar. Oke. Gitu. Tapi penuh ragu sebetulnya. Makanya nggak boleh kita ragu dalam hati itu karena nanti jadi zon itu kata Allah SWT dalam hadis riwayat Muslim, hadis qudsi, ana inda dzanni abdi, aku ini persis seperti prasangka hamba. Datang dia, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, hayakallah. Siapa ya? Saya Abu Aswad, utusan Rasulullah SAW. Oh, ada apa ya? Rasulullah SAW kirim salam kepadamu. Waalaikumsalam. Dan Rasulullah SAW meminang putrimu. Belum selesai. Oh, sebentar. Masuk. Itu dipotong. Kata-kata dipotong. Habis itu di, bu, hidangin ini. Udah makan dulu. Ayo makan. Ayo nama. Ayo makan. Oh, itu pokoknya sibuk menyambut tamu. Luar biasa. Udah selesai. Udah kenyang nih. Setelah kenyang, terus kemudian, jadi gimana maksud kedatangan antum ini apa? Kata Abu Salam. Jadi begini, Rasulullah SAW itu kirim salam. Waalaikumsalam. Jadi Rasulullah SAW itu ingin meminang putrimu. Alhamdulillah, untuk aku. Boleh diulang nggak? Rasulullah SAW meminang putrimu untuk aku. Itu dalam hati gitu ya. Apa kamu nggak ngaca gitu? Kemana pantas kamu sama istri saya, sama anak saya? Itu dalam apa untold stories yang unspoken words-nya gitu. Kalau dilihat situasinya seperti itu, maka dengan sangat tegas Abu Salamah mengatakan, saya boleh minta tolong? Boleh, tolong tutupin pintunya dari luar. Berarti apa kalau tolong tutupin pintunya dari luar itu berarti apa? Suruh pulang. Suruh pulang. Iya, suruh pulang. Tolong tutupin pintunya dari luar. Ditutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam unspoken words lagi, bocah nggak tahu diri, hitam degil gitu mau sama anak saya yang cakepnya, masya Allah. Ya enggak aja. Salamah denger rupanya. Tapi tadi ada tamu utusan Rasulullah SAW yang mau nikahin sama saya. Iya, kamu dengar. Udah pulang. Tapi boleh Abi inget nggak? Surat 9 ayat yang ke-24. Ada yang mau tahu nggak isinya? Tolong bacain. Biar penasaran apa sih isinya. Ustadz nih, nanggung banget ceritanya. Ya, baca Mangga. At-Taubah, Dah. At-Taubah ayat 24. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Taubah itu enggak boleh dibaca bismillah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya nggak usah, Bah. Enggak usah. Ta'awuznya aja Oh langsung iya, ayatnya. taubah enggak ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Syukran, jazakumullah khair. Barakallah, Bah. Apa? Jadi at-taubah memang tidak boleh dibaca basmalah ya. Jadi gini, ketika itu Salamah langsung sampaikan kepada ayahnya. Ingat nggak ayah sama ayat itu? Ya. Kul, ya, katakan. eh, jika anakmu uhibbu minallahi wa rasuli wa jihadi fisabili fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Wallahu la yahdiyal qaumal fasikin. Kalau anakmu lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah, maka tunggu sampai Allah mendatangkan keputusan. Sungguh Allah nggak akan memberikan hidayah bagi orang-orang yang fasik. Itu langsung mengkelap Abu Salamah, langsung lompat dari tempat duduknya, dibuka pintu. Abu 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 Aswad udah jauh. Abu Aswad ta'al. Nengok itu Abu Aswad. Saya pikir, wah ini cuman kalau pas begitu dekat, hati-hati ya. Kalau lagi kan nggak enak ya. Maka dengan gontai dia jalan. Ahlan, ahlan. Afwan, al-afu. Katanya. Saya mohon maaf. Saya telah mengusir. Saya terima lamaranmu. Kita siapkan apa yang kau punya. Apa maharmu. Gitu. Persiapkan. Maka aku akan siapkan nanti saksi-saksi yang akan menjadi saksi pernikahanmu dengan anakku. Katakan kepada Rasulullah SAW, aku terima salamnya dan sampaikan salam kembali kepada beliau dan sampaikan bahwa pinangannya diterima. Salama untukmu. Maka pulang Abu Aswad dengan semeringah. Bisa begitu ya berubah pikiran begitu. Nggak tahu dia apa yang terjadi di dalam itu. Sampai kepada Rasulullah SAW, tapi lemes lagi dia. Ya Rasulullah, kenapa nggak diterima? Diterima sih. Loh, kok kamu sedih? Ya saya nggak punya apa-apa. Apa yang mau pakai buat mahar? Rasulullah SAW langsung senyum. Coba kamu tanya sama Ali. Dia punya sesuatu nggak untuk dihadiahkan kepadamu? Dipanggil Ali. Ali dipanggil, ada apa ya Rasulullah? Ini. Kau punya sesuatu nggak yang kau akan hadiahkan kepada Abu Aswad? Dia mau menikah dengan Salama. Salama, kata Ali. Wow. Itu incerannya para sahabat itu Salama itu. Terus kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kemudian menjadi, saya sedang nggak punya apa-apa ya Rasul. Tapi bukankah Abu Salama orang yang kaya, yang cukup berada? Mintakan saja hadiahnya kepada Abu Aswad untuk mahar. Oh iya ya, kata Rasulullah SAW. Ya udah, kamu datang lagi ke Abu Salama, minta hadiah untuk mahar. Parah banget ini ya. Kalau bahasanya apa? Bahasanya apa? Anak-anak sekarang itu apa? Mokondo ya. Ya. Modal kolor doang gitu ya. Itu ketika terjadi langsung Allahu Akbar, begitu cepat pernikahan terjadi, dia sudah sempat melihat Salama, Masya Allah. Terus kemudian diminta oleh Abu Salama untuk ini uang ya, dinar dirham untuk kamu bawa ke pasar, kamu beli makanan untuk kita siapin walimatul urs. Pergi si pengantin baru ini ke pasar. Tiba-tiba ada panggilan jihad. Hayya al jihad, hayya al jihad, hayya al jihad. Maka tadinya mau beli makanan, jadi beli senjata perang. Beli peralatan perang, kemudian dia langsung pamit ke mertuanya dan istrinya. Abati,
izin pamit. Mantumu berangkat mau jihad. Istriku yang cantik soleha, izinkan abang pergi jihad. Jihad. Qadarallah wa masyafa'al syahid Abu Aswad. Jangan dibilang waduh selamat buat Salama janda kembang gitu, jangan. Takdirnya berlaku begitu. Tapi mari kita lihat, bukan kerupawanan tapi ketaatan yang dipilih. Ini integritas manusia seperti itu. Kaya yang bersyukur atau miskin yang bersabar, masih ingat pilih yang mana? Sama aja. Itu thumbs up. Masya Nggak Allah. ada pilihannya. Nggak ada. Yang bersyukur. Tapi betul. Itu. Bahwa kaya yang bersyukur atau miskin yang bersabar sama saja. Yang penting takwanya. Di mata Allah, kemuliaan itu karena ketakwaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Kemuliaan ketakwaan ini yang kemudian menjadi parameter manusia. Ini udah makin banyak yang open mic ya. Jadi berisik begini ya. Jadi kalau kemudian Allah melakukan listing terhadap calon penghuni surga, yuk kita cek. Apakah kita ahli sholat? Setiap panggilan azan kita penuhi. Setiap pria ke masjid di awal waktu berjamaah. Setiap wanita yang soleha selalu langsung ambil wudhu begitu azan kumandang. Ditinggalkan cucian, ditinggalkan masakan, ditinggalkan pekerjaan yang lain-lain yang nggak penting, ditinggalkan obrolan, ditinggalkan rumpian untuk Allah. Maka dia menjadi ahli sholat. Tahajudnya dia jaga, duhanya dia jaga, rawatibnya dia jaga, dan seterusnya. Maka dia akan terpilih jadi ahli sholat. Kemudian ada yang mengatakan, aduh boro-boro Ustadz, saya masih baru belajar gitu ya. Orang-orang mutawadhi kan begitu ya. Oke, kita cari lagi yang ahli Quran. Tiap malam ikut tadaburnya Tuan Guru Suparman Fajar. Sehari itu sejuz. Gitu. Kemudian baca tafsirnya, ikut kelas-kelas tafsir, ikut WA group, ikut ini itu apa segala macam. Waduh, saya nggak sempat Ustadz. Oke, ahli Quran enggak, ahli sholat enggak. Kita coba cari ahli sodako. Begitu Uniyanti ngirim QR, langsung cepret, kirim, cepret, kirim. Nggak diminta, langsung dikerjakan. Langsung sodako. Tiap subuh dia kerjakan, nggak pakai absen. Wah, saya belum bisa begitu, Ustaz. Oke, fine, nggak masalah. Ahli zikir nggak? Zikir pagi petangnya nggak lolos. Zikir harian selama 24 jam penuh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Masuk rumah, keluar rumah, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, masuk masjid, keluar masjid. Semua tidak ada pernah bagian yang kemudian bagian yang kita sebut sebagai zikir kita kepada Allah SWT. Bahkan di surat 33 ayat 21 di bagian akhir itu wa dzakarallaha katsira. Jadi orang yang mengikuti Rasulullah SAW secara benar itu wa dzakarallaha katsira. Enggak Ustaz, masih belum bisa. Oke, ahli amal kali. Kemarin waktu jadi anggota KPPS misalnya, atau menjadi tim hore saja yang kemudian mengerjakan begitu banyak amal dan kemudian apa saja gitu. Aduh, belum bisa Ustaz, saya masih ada halangan ini, itu, apa, segala macam dan seterusnya. Saya banyak aja alasan pokoknya. Jadi dalam konteks ini, kalau Budi Dharmi bilang itu, saombo-ombo de alas, si ombo alasanmu. Gitu ya. Banyak kan alasan. Makanya kalau orang Medan bilang itu ya biar nggak apa kali, lebih diapakan dulu lah. Gitu ya, biar nggak apa kali. Ya. Maka kalau itu pun juga tidak, ahli sholat enggak, ahli Quran enggak, ahli sedekah enggak, ahli zikir enggak, ahli amal enggak, ahli ilmu aja deh. Kitabnya sudah berapa banyak yang dibaca? Ilmunya yang diserap dari berapa guru? Gitu. Catatannya untuk jurnal pribadi sudah berapa banyak? Waduh, kayaknya nggak punya juga, Ustaz. Oke, fine, nggak ada masalah. Masih bisa di listing yang ketujuh. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, ketika kita tidak kita tidak memiliki ketaatan dalam ibadah seperti para ahli ibadah, kita tidak bisa berlomba dengan mereka. Maka kita bisa menjadi orang yang berlomba karena kita di antara para pendosa
Ada begitu banyak istighfar yang bisa kita kerjakan. Kita yang mana? Ini pun ketakwaannya menjadi sangat luar biasa. Ada orang yang begitu banyak melakukan istighfar sehingga istighfarnya ini menjadi memuliakan dia. Imam Ahmad menceritakan begitu banyak keistimewaan dan begitu banyak ulama yang menyatakan bahwa keistimewaan istighfar itu menjadi sangat luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan ini yang bisa mengantarkan kita kepada bagian yang kita pahami bahwa Allah SWT telah memberikan semuanya kepada kita, maka sudah selesai urusan kita dengan Allah SWT. Sekarang waktunya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadirkan sesuatu kepada kita. Jika tidak bisa menghadirkan sesuatu yang ajaib, maka hindari hal yang ajaib juga akan datang kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Izinkan saya memberikan kesempatan satu pertanyaan aja yang di live ini, yang sisanya di WhatsApp group. Silakan. Baik, cuma satu pertanyaan ya, dan kalau ada masih pertanyaan Ustaz, yang mau lain, nanya. silakan di share ke saya atau bisa di grup. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, aku mau nanya nih. Ya, Kan Uni. dalam Al-Quran itu kata Allah kan, setiap orang yang berdoa kepadaku, berdoalah kamu kepadaku dan insya Allah akan aku kabulkan gitu ya Ya, Ustaz. untuk Uni astagfirullah. Iya. Itu gimana ya Ustaz ya? Saya itu kan selalu berdoa Ustaz, Ya, maksudnya buat kebaikan bangsa inilah gitu Ustaz ya. ya, Saya sholat tahajud apa bela-belain gitu maksudnya. Ya buat Indonesia lah gitu, karena saya kan eh, prihatin sama itu, karena kan kebetulan aku kan guru anak-anak jalanan tuh, jadi tahu banget lah penderitaan orang-orang di bawah itu gitu ya Ustaz ya. ya, ya, Saya paham. kayak kadang tuh bela-belain tuh. Saya itu kayak sholat tahajud tengah malam dari jam 1 sampai gitu kan. Ya, Ini kok maksudnya kenapa ya di Indonesia ini angkara murka itu selalu apa ya Ustaz ya? Maksudnya sampai aku tuh agak, mohon maaf, aku sampai istighfar berulang-ulang kali sampai dalam hatiku, kok Allah nggak denger ya doa. Sampai saya bilang kalau Pak Anies menang itu enggak boleh gitu. saya Allah kasih denger kok. Allah denger kok. 50 box nasi gitu rencananya kan gitu. Baik. Tapi Saya kok boleh yang jawab, saya sudah dapat esensi pertanyaan ini, saya boleh jawab. Waktu ya kok saya jadi terbatas. kecewa gitu loh Ustaz. Ya, Saya gimana ya? jangan kecewa. Jangan kecewa. Boleh saya jawab langsung? Silakan, Oke. Ustaz. Oke. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Allah menjawab setiap pertanyaan dengan 3 cara. Perhatikan, ada yang langsung dijawab oleh Allah SWT, ada yang ditunda, ada yang diganti. Akan ada masa di mana nanti kita ketika berhadapan dengan tabungan doa kita yang tidak terjawab, ternyata dikumpulin di situ. Loh, ini tuh ternyata doa-doa saya yang nggak dikabul oleh Allah SWT, rupanya untuk tabungan kita. Ada jutaan orang berharap dengan kondisi yang sama, tapi Allah tetapkan yang lain. Terus kita mau kecewa dengan ketetapan Allah? Nggak boleh. Tetaplah optimis bahwa kita bangga menjadi bagian yang menginginkan perubahan dan menghendaki perbaikan. Cukup selesai sampai situ. Tugas kita adalah setelahnya yakin sama takdir Allah, pasti yang terbaik. Nanti kita lihat bagaimana Allah SWT memberikan amalan-amalan kepada kita. Artinya apa? Kalau kondisinya tidak seperti yang kita mau, tadi surat 57 ayat 223, diyakini nggak ayat itu? Kalau nggak diyakini ya, mohon maaf, buat apa ngaji gitu? Artinya gini, justru ngaji itu untuk melembutkan hati kita. Oh, ini ketetapan Allah. Maka jangan hawa nafsu kita. Jangan berorientasi kepada hasil. Kan tadi jelas. Gitu. Tapi kalau kita maunya berorientasi kepada hasil, ya kita jadi Tuhan, jadi playing God. Nggak boleh. Maka bismillah, la haula wala quwata illa billah. Sekarang belum saatnya. Ketika sekarang belum saatnya, maka yang terjadi adalah, oh ini saatnya untuk Allah kemudian memberikan kesempatan kepada kita untuk menangis lebih banyak, untuk meratap lebih banyak, untuk meminta lebih lama lagi, untuk berasyik, bermunajat kepada Allah lebih lama lagi, dan seterusnya. Rasulullah SAW itu diusir dari
Mekah sehingga beliau hijrah ke Madinah, itu lamanya sekitar 10 tahun. Baru kembali masuk ke Fatu Mekah. Tidak bisakah kita bersabar untuk itu? Maka hadirkan kepandaian menunggu. Ilmu menunggu ini ada skill yang harus kita kemudian eh, berikan pemahaman yang benar. Insya Allah di kesempatan yang akan datang kita akan bicara tentang bagaimana skill menunggu itu bisa dipelajari. Gitu ya. Ibarat kita itu menanti apa yang kita nantikan. Eh, Masih ingat nggak pesan Rasulullah SAW bahwa dunia ini sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara buat orang yang beriman, tapi dia surganya orang-orang yang kafir. Kalau meyakini itu, bismillah. Bukan tempat kita di sini. Tempat kita surga. Yang sabar nih, ya. Masya Ya Allah. Allah. Kita Masya ini Allah. adalah manusia surga yang masih berada di atas muka bumi. Amin, amin, Allahumma amin. Izin pamit. Kurang lebihnya Ya. mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Saya kembalikan ke Ustaz Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Udep. Dengan senang hati. wabarakatuh. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, jadi jangan berhenti untuk tetap terus berdoa ya, memohon kepada Allah untuk mendapatkan pemimpin yang adil dan amanah. Siapapun nanti yang kemudian Allah takdirkan, tetap kita jangan sampai lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya teringat dengan satu pernyataan dari seorang ulama, Fudail bin Iyad rahimahullah, yang mengatakan, jika saya diberi oleh Allah sebuah doa yang mustajab, maka aku akan menggunakannya untuk mendoakan para pemimpin. Kenapa? Karena ketika pemimpin itu didoakan dan kemudian pemimpin itu adil, itu akan banyak manfaatnya untuk orang lain. Berbeda untuk doa untuk diri sendiri, yaitu kemanfaatannya untuk diri sendiri. Tapi ketika kita berdoa untuk para pemimpin kita berharap akan hadir para pemimpin yang adil dan amanah, kemudian memberi kemanfaatan kepada umat ini. Baik jamaah dukun Allah, jangan lupakan juga untuk memanfaatkan pagi ini dengan infak fisabilillah, dengan sedekah pagi, dan mudah-mudahan ini juga bagian dari amal yang istiqamah kita lakukan dan termasuk dalam sabda Nabi, amal yang ahabu ilallah, amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Pak Husari udah resen, ada yang ingin disampaikan Pak Husari? Izin Abah mengingatkan aja, memotivasi teman-teman semua, jangan percaya dengan quick count. Karena quick count itu kan ramalan, prediksi. Ya kalau kita bilang tuh nilai kaleng-kaleng lah kan gitu. Jadi yang benar itu adalah real count. Yang benar ada real count, nanti yang dihitung oleh KPU. Soal indikasi KPU juga berbuat curang, ya sudah kita berserah diri pada Allah. Kita sudah berikhtiar, kita sudah berusaha, kita sudah berjuang. Ya kalau mati-matian belum ya, karena kita memang belum mati soalnya. Nah, tapi kita sudah berjuang dengan segala daya upaya, swadaya, swakarsa, swadana. Nah, hasil yang dia lapor ke quick count, sejatinya quick count itu adalah tanggal 13 Februari sudah disiapkan. Ya, ditayangkannya di tanggal 14. Jadi selisih 1 hari itu sudah disiapkan. Nah, kalau kita ngerti statistik, coba lihat. Dari 11 lembaga survei, itu angka mereka di 1, 2, 3 pasangan itu kan selisihnya cuma 0,9. Misalnya Abah, nanti, ya, cukup. artinya gini, bukan selisih yang mirip. Artinya contoh misalnya pasangan 01, 23,5. Nanti di survei yang lain 23,1. Ya, bukan angka grand total. Jadi angka pro rata untuk menilai 1, 2, 3 itu dia mirip semua. Misalnya nanti diambil 24,3, di yang lainnya bilang 24,1, kayak gitu. Nah, itu kan nggak mungkin. Tidak akan pernah mungkin 11 lembaga survei mendapatkan hasil yang sama kalau bukan kong kali kong. Jadi yakin kita percaya, jangan percaya dengan quick count, percaya dengan real count. Ya. Dan kemudian data-data yang mungkin Bang Selo juga lakukan, kita ada tim yang untuk mengirim data hasil penilaian di TPS-TPS itu kita kirimkan ke pusat. Nah, itu mereka akan merekap, nanti data dari internal lah yang kita pakai. Gak usah bersedih. Ya, gak usah bersedih, ini adalah permainan dunia. Apalagi dia sudah memproklamirkan kemenangan di Gelora. Itu kan suatu hal yang mustahil.
Ayo, Masa bisa mengumpulkan cukup orang begitu ya. banyak? Gak usah iri, cukup Ferry. Silakan. Cukup usah iri ya. Silakan, ya. Cukup ya Abah ya. Oke. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, perjuangan belum berakhir ya, dan perjuangan yang sesungguhnya adalah tetap kita istiqomah dengan kebenaran. Dan saya teringat dengan satu pernyataan dari Ustaz Selo gitu ya, kita memilih bukan yang menang tapi memilih yang benar. Jadi cukuplah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan ini kita bisa melakukan sesuatu yang terbaik, dan mudah-mudahan apapun Allah yang Allah tetapkan untuk kita semua menjadi sebuah hikmah yang besar ya, karena tentu Allah punya skenario yang terbaik untuk kita semua, dan kita sebagai hamba yang bertakwa tentu hanya bisa selalu berdoa kepada Allah dengan ikhtiar yang maksimal dan sempurna. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلنا